Halo Sobat Eclipse. Selamat datang di podcast Eclipse, obrolannya mahasiswa berprestasi. Oke nih, selamat pagi, siang, sore, malam untuk kamu Sobat Eclipse yang sedang mendengarkan podcast ini. Bersama gue di sini Fauzan Mutian yang akan memandu podcast Eclipse bulan ini dalam beberapa menit ke depan. Tunggu dulu nih. Sebelumnya kalian semua tahu gak sih podcast Eclipse itu apa? Yap, podcast Eclipse itu merupakan program di bawah bidang pengembangan mahasiswa BEM UPN Veteran Jakarta 2022 yang akan mengulik, mengulas, dan membahas terkait ragam mahasiswa berprestasi di ruang lingkup universitas kita. Nah, langsung kali ya. Karena aku nggak sendiri di sini ditemani sama teman-teman berprestasi yang pastinya keren abis. Coba nih kita persilahkan persatu untuk memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan di sini kalau tadi hostnya ada Mas Fauzan, di sini aku juga sama, namanya Fauzan, tapi Fauzan Ahmad Ramawan. Aku di sini dari Fakultas Ilmu Komputer, S1 Sistem Informasi tahun 2019. Salam kenal semua. Oke, salam kenal buat Mas Fauzan. Oke, mungkin selanjutnya boleh buat Mbak Alia dipersilakan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Alia Rasanta Dewi dan orang-orang tuh biasanya panggil aku Alia atau Santa dan aku berasal dari Fakultas Ilmu Komputer sama seperti Bang Fauzan tadi, program studi S1 Sistem Informasi angkatan 2020. Salam kenal semua. Oke, salam kenal juga Mbak Alia. Oke, yang terakhir boleh buat Mas Radit dipersilakan. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam, sobat-sobat Eclipse. Perkenalkan, nama aku Radit Kia, aku dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan S1 Sistem Informasi, angkatan 2019. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal buat Mas Radit. Jadi gue di sini bersama Fauzan juga nih. Jadi gue Fauzan yang Mapres juga namanya Fauzan. Oke, mungkin ngebedainnya gue boleh disebutnya Bang mungkin atau yang buat Mapresnya disebutnya Mas Fauzan. Oke, jadi di sini gue bersama Mas Fauzan, Mbak Alia dan juga Mas Radit dari FIK. Wah, mereka keren banget ya Sobat Eclipse. Bukan cuma hanya sekedar coding aja nih, tapi ternyata anak FIK bisa lebih dari itu. Bahkan bisa menjuali lomba debat. Wah, gila sih, multi talented banget ya. Oke, langsung aja kali ya. Jadi gue pengen di sini kalian tahu nih ke Sobat Eclipse, kira-kira lomba apa sih yang kalian semua ikutin? Oke, jadi untuk lomba yang kita ikutin tuh kebetulan untuk sampai saat ini kita udah ikutin 2 lomba. Yang pertama itu lomba KDMI. Lomba KDMI itu lomba kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Saat itu tuh dilaksanain sama UKM Veteran Conference. Untuk KDMI ini, dia diikutin sama universitas luar juga, di luar dari Universitas UPN Veteran Jakarta. Ada USU, ada UTY, UNAN, UNSUD, dan UNDIP. Untuk temanya itu sendiri saat itu seputar kondisi Indonesia, mulai dari sikap pemerintah Indonesia terhadap konflik Ukraina, isu mengenai minyak goreng, hingga isu mengenai perpanjangan PPKM. Lomba kedua yang kami ikutin itu ada namanya lomba Persimnas Wimaya. Di lomba Persimnas Wimaya ini lomba debat yang bertemakan bela negara. Jadi tentunya musiknya itu seputar dari bela negara itu sendiri yang diikutin sama 3 UPN dari UPN Jakarta, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Wah, menarik banget nih ya. Terus di sini gue pengen nanya deh, kira-kira kiat-kiat dalam mempersiapkan berbagai lomba yang disebutkan tadi apa aja ya? Bisa di-sharing nih tipsnya sama Sobat Eclipse. Oke, Bang Fauzan. Jadi kalau kita bicara tentang kiat-kiat ya, sebenarnya kalau dari aku sendiri sih lebih ke ini aja sih, ketika mau lomba, yang pertama mesti, kalau memang lombanya itu tim ya, kita mesti cari timnya dulu nih, tim memang benar-benar kita nyambung lah, terus baru kita bisa memulai untuk mencari tahu tentang
tema lombanya apa, terus nanti kita brainstorming ide-idenya secara bersama, terus nanti mulai untuk ke latihan hal-hal teknis. Kurang lebih sih seperti itu sih kalau untuk kiat-kiatnya. Yang penting kita udah berusaha aja melakukan yang terbaik, terus maksimal dalam menjalankan lombanya. Kalau dari aku sih itu sih, mungkin kita coba nanti tanya ke rekan debat aku kali ya, Mas Bang Fauzan ya. Oke, itu tadi kiat-kiat dari Mas Fauzan ya, Mas Fauzan, bukan Bang Fauzan, sama-sama Fauzan namanya. Oke, mungkin boleh nih kiat-kiat dari Mbak Alia nih, kita pengen dengar coba. Oke, setelah tadi ada dari Bang Fauzan, aku ingin melanjutkan kalau kiat-kiat dari aku pribadi. Aku nggak menyangkal apa yang tadi Bang Fauzan bilang. Memang kita tuh pertama pasti harus mencari tim dulu, karena kita harus mencari yang bisa mau diajak berkembang bersama. Oke, kalau menurut aku yang pertama itu harus memahami dulu materi atau bahan yang dilombakannya. Kan kalau di debat itu kan kita ada mosi ya. Nah, lalu kita mencari referensi atau bahan literasi. Kemudian dari mosi itu biasanya kita dalam satu tim itu mengeluarkan opini mengenai mosi tersebut. Nah, di mana terdapat argumen pro dan kontra terhadap mosi tersebut. Selanjutnya yang kedua, berlatih dan terus berlatih. Karena dari berlatih itu kan nggak cuma sekedar teori aja ya, namun kita praktek. Jadi menurut aku, apa yang kita pelajari itu bisa lebih lengkap kalau kita itu udah berlatih. Nah, lalu kiat-kiat yang terakhir dari aku itu tetap rendah hati. Karena saat rendah hati itu kan kita nggak merasa kalau kita ini yang paling bisa lah, atau kita yang paling bagus lah. Jadi kita tuh tetap kayak termotivasi untuk belajar lebih baik lagi, lebih baik lagi. Dan selanjutnya percaya diri itu kan memang perlu. Nah, tapi perlu diimbangi juga dengan rendah hatinya. Mungkin itu dari aku kiat-kiatnya. Wah, oke, mantap banget nih kiat-kiat dari Mapres Eclipse kali ini. Nah, selanjutnya nih, apa sih yang kalian dapatkan nih setelah mengikuti lomba yang sudah dijelaskan tadi, mungkin dari segi internal. Nah, jadi yang dimaksud internal itu seperti halnya skill atau pengembangan diri, juga dari eksternal, kira-kira seperti apa ya? Nah, bisa di-sharing nih ke Sobat Eclipse. Kali aja jadi tambahan termotivasi gitu untuk menorehkan prestasi setelah didengarkan dari jawaban kakak-kakak sekalian. Oke, dimulai dari aku dulu ya. Untuk impact-nya itu yang pertama, aku lebih berani untuk menyatakan pendapat terhadap suatu hal dan asal tetap mengikuti norma yang berlaku dan tetap sopan serta bertanggung jawab atas pendapat yang aku suarakan. Yang kedua itu memiliki wawasan yang lebih luas karena di dalam debat itu kan kita nggak cuma memperdebatkan mengenai satu mosi aja gitu, dan seperti yang sudah aku katakan sebelumnya bahwa sebelum debat itu kita semacam melakukan riset gitu ya, atau membaca dan mempelajari suatu hal. Jadi itu sangat amat menambah wawasan itu untukku. Nah, lalu yang ketiga itu lebih berani berbicara di depan orang banyak atau di halayak umum, karena kan pas debat itu kita berhadapan atau berbicara di depan orang banyak tuh. Nah, dan yang terakhir impact buat aku itu pengalaman, karena di setiap perlombaan itu pasti ada cerita tersendirinya. Mungkin impact dari aku gitu. Bisa dilanjut nih ke rekan aku yang berikutnya. Oke deh, aku lanjut ya. Ini semuanya udah dibabat habis nih sama Al ya. Aku ngomong apa ya? Kayak jadi untuk yang aku dapat ya dari internal tuh dari di luar dari kepercayaan diri, di luar dari cara kita riset, itu penyusunan kata sebenarnya. Karena seringkali tuh kita udah tahu nih, kita mau ngomong apa. Bahkan saat debat tuh kita juga udah menyusun argumentasi. Kita mau ngomongin A, B, C, D gitu. Nah, terkadang saat ada tekanan dari luar, saat itu tuh karena dari kompetisi debat tentu suasana debat, jadinya terkadang kita jadi kayak bingung nih kita mau ngomong apa, jadi kalimatnya tuh suka nggak tertata gitu, walaupun dia udah dibentuk dalam Word gitu. Apalagi debat yang sifatnya offline, kita nggak bisa nge-teks kan. Jadi dengan ikut debat ini, kita jadi lebih menyusun lagi bahasa Indonesia kita yang baik dan benar itu seperti apa. Kita juga bisa menyusun argumentasi dari umum ke khusus atau khusus ke umum tanpa kita harus lompat-lompat gitu. Yang nggak ada kaitannya antara satu argumen dan argumen lainnya. Untuk yang lainnya tuh, yang paling berdampak masalah wawasan sih sebenarnya. Jadi
dari berbagai jurusan saat itu yang ikut lomba debat, kita dapat insight yang cukup banyak gitu. Kita kan dari ilmu komputer ya, jadi insight yang untuk hubungan luar negeri dalam khususnya topik Ukraina itu sangat sangat mengembangkan insight kita lagi gitu. Ternyata seperti ini loh gitu. Kenapa pemimpin negara kita tuh mengambil kebijakan Ukraina itu seperti ini gitu. Kenapa pemimpin negara itu tidak bisa selesai dengan semudah itu gitu. Jadi untuk eksternal tuh seperti itu, kita bisa terkadang yang kita baca tuh nggak sepenuhnya benar gitu yang di berita. Jadi dengan ikut debat kita bisa riset lebih jauh lagi, kita bisa mengerti dari entah sudut pandang pro dan dari sudut pandang kontranya itu sendiri. Mungkin itu dari aku. Oke, mantap banget nih dari Mbak Alia dan juga Mas Radit. Mungkin yang terakhir nih, bisa dari Mas Fauzan. Boleh, silakan Mas Fauzan. Oke, thank you. Terkait dengan impact ya, mungkin kalau impact dari internal udah banyak disampaikan sama teman-teman yang lain juga sih. Yang paling penting yang aku dapat adalah tentunya critical thinking sih. Gimana kita untuk berpikir kritis, tapi kita juga bisa melihat dari dua sudut pandang. Ketika kita bicara debat, kita mesti siap ditempatkan, entah itu di pendukung atau yang menolak. Nah, itu kemampuan berpikir kritis kita dan juga bagaimana kita menganalisa suatu permasalahan itu benar-benar diuji sih. Jadi kita, ya itulah yang aku dapetin ketika di dunia perkuliahan pun mencoba untuk menerapkan hal yang seperti itu. Jadi ketika menerima informasi pun lebih akan banyak bertanya tentang why-nya atau mengapa sih ini bisa bisa kejadian. Terus mungkin ketika ada berita-berita yang berbau negatif itu kita bisa langsung mencoba mencari tahu, karena memang kita sudah terbiasa dalam artian untuk mengkaji atau mungkin melihat nggak dari satu sudut pandang aja. Terus mungkin itu yang paling berharga. Terus juga faktor hubungan sih, faktor ketika kita ikut lomba, apalagi ketika banyak lomba kita akan mendapat banyak teman baru. Kita juga bisa ngelihat hasil lomba itu seperti apa, dan kita bisa ngelihat sih bagaimana kolam yang lain. Kan ibaratnya kita kalau di dalam kampus di UPN ya kita hanya di kolam yang itu aja. Ketika kita bisa keluar dari situ, kita bisa ikut lomba di tempat lain, bahkan lombanya offline, kita bakal banyak mengarungi kolam yang lain, atau bahkan bisa masuk ke dalam lautan yang memang benar-benar banyak hal baru yang bisa kita dapetin. Itu sih yang paling penting, sama yang paling aku rasa juga keberanian sih. Keberanian untuk menyatakan pendapat. Itu sih, walaupun berani menyatakan pendapat, tapi aku masih belum berani ini untuk menyatakan perasaan, karena beda untuk menyatakan perasaan sama menyatakan pendapat. Itu yang aku belum dapat di lomba debat sih, Mas Fauzan. Itu sedikit aja sih buat intermezzo kita. Mungkin itu aja sih, kembali lagi nih ke Mas Fauzan nih. Oke, mantep banget nih penjelasan dari 3 mapres kita kali ini nih. Ini tentunya bisa buat jadi insight banget ya buat teman-teman Eclipse juga yang ngedengerin podcast kita kali ini. Nah, boleh dong kasih pesan dan kesan nih, suka duka nih di dalam perlombaan yang kalian ikuti nih seperti apa sih? Boleh nih dari Karadit dulu, silakan. Oke, kesan-pesan ya. Kesannya itu seru sih, karena kita ketemu sama banyak orang, kita tukar pendapat satu sama lain, yang tentunya udah berbasisnya tuh fakta gitu. Sangat jarang banget, untuk kesempatan yang seperti itu sangat langka. Buat pesennya paling untuk yang pengen ikut lomba debat itu, pastiin kalian tuh bisa paham terhadap isunya itu sendiri gitu, isu yang diberikan. Entah itu kalian mulai dari sudut pro atau kalian mulai dari sudut pandang kontra gitu. Dan dalam debat itu kalian nggak bisa hanya mengacu pada satu argumentasi aja gitu. Misalkan dalam isu BBM gitu, kalian pro-nya itu ya terhadap rakyat aja, itu nggak bisa gitu, karena ada kemungkinan dari tim lawan bakal counter pendapat argumentasi kalian gitu. Jadi pesannya adalah kalian harus mencari implementasi wawasan kalian lagi, perdalam lagi, yang untuk menghasilkan argumentasi yang memang dapat dipertanggungjawabkan gitu. Terus untuk sukanya sih seru ya untuk ketemu teman-teman baru, ketemu orang yang bisa kita tukar pendapat, yang emang tuh klik gitu sama kita, yang bisa mengerti kalau kita ngomong gini tuh ternyata karena seperti ini gitu loh. Itu sangat menyenangkan gitu. Terus juga untuk yang menang kita juga dapat hadiah lomba yang bisa nambah uang saku kita juga, itu juga termasuk suka. Cuma untuk dukanya ya dari waktu sebenarnya. Jadi harus rela juga untuk
kita meluangkan waktu kita yang harusnya untuk tidur, tapi kita untuk riset, yang harusnya kita untuk istilahnya main dengan teman, kita pakai untuk latihan debat satu sama lain. Mungkin kayak gitu untuk dukanya. Itu dari aku. Oke, itu tadi kesan dan pesan dari Dit ya. Oke, mungkin selanjutnya boleh Mas Fauzan dan pesannya gimana nih? Oh, oke, aku lanjut ya. Mungkin kalau kesan dan pesannya, kalau misalnya kesannya sebenarnya banyak sih. Kenapa aku bilang banyak? Karena ya jujur kalau dibilang untuk lomba debat ini, sebenarnya aku pas SMA udah pernah ngikutin. Cuman kalau untuk kuliah ini aku baru ngikutin justru di tahun terakhir atau di tingkat terakhir aku untuk berkuliah. Jadi sebenarnya kesannya banyak memori yang memang masuk justru di akhir-akhir masa perkuliahan ini. Kayak misalnya aku ikut lomba debat, terus nemuin tim yang cocok untuk lomba, terus kita juga bisa ketemu sama teman-teman kampus-kampus lain, apalagi kemarin dapat kesempatan berharga untuk bisa lomba debat secara offline lagi dengan lombanya di luar kota, itu juga menambah pengalaman banget dan kesan yang berharga banget buat diri aku secara pribadi. Terus bagaimana aku bisa melatih kembali kemampuan yang dulu aku sempat punya, itu menjadi kesan yang memang nggak terlupakan sih buat aku, apalagi di akhir-akhir masa perkuliahan ini. Itu benar yang paling berkesan buat aku banget. Dan kalau pesannya yang ingin aku sampaikan juga mungkin lebih ke ini aja sih, ketika memang kalian udah memilih untuk melakukan suatu hal, maka lakukan hal itu dengan maksimal. Kalau menurut aku menang kalah itu urusan belakangan sih, itu soal bonus aja. Tapi ketika kalian udah berani untuk ikut lomba, kalian udah berani untuk men-challenge diri kita sendiri, untuk cari tahu diri kita sebenarnya udah sejauh apa. Suka dukanya juga kurang lebih sama lah. Sukanya tadi udah aku sebutin juga, bisa temu teman baru, bisa pergi keluar kota, nah, ibaratnya healing berkedok lomba. Cuman kalau untuk dukanya ya kita bukan dukanya sih, tapi untuk yang mesti dikorbanin ada waktu. Kita mesti ya kadang tidur lebih malam atau menyiapkan waktu-waktu libur untuk ngebahas materi-materi lomba. Mungkin kurang lebih itu sih kalau dari aku, mungkin bisa disambung ke teman-teman yang lain nih. Oke, tadi itu dari Mas Fauzan ya, kesan dan pesan suka dan dukanya. Oke, mungkin yang terakhir nih, boleh dari Mbak Alia, silakan. Oke, kalau suka duka tadi kayaknya hampir sama dan sepenuhnya juga udah dijelasin ya sama Bang Fauzan dan Bang Radit. Kalau misalnya dari aku pribadi untuk kesan pesannya itu, kalau lomba tuh seru. Jadi tuh diri aku tuh merasa tertantang gitu kan kalau misalnya mengikuti lomba gitu. Nah, terus jadi tuh karena di setiap lomba tuh kan ada cerita baru gitu. Dan tentunya juga ketemu tim lawan atau tim lain tuh yang gak kalah hebatnya gitu. Jadi yang memotivasi aku tuh untuk ayo bisa dong, bisa belajar lagi gitu untuk biar improve lagi gitu. Terus itu kalau misalnya suka dukanya hampir sama sih kayak yang tadi sudah disebutin oleh rekan aku. Mungkin aku di sini nambahin aja, itu ada satu bagian yang kurang, yaitu harus kuat mental gitu ya kalau misalnya ikut lomba. Karena tuh kalau yang dari apa yang aku alami tentunya, dan mungkin di sini Bang Fauzan atau Bang Radit juga mengalami juga, yaitu di situ harus kuat mental. Karena tuh di saat debat pun ada juga tim lawan tuh yang berusaha menjatuhkan mental kita gitu, yang bikin kita, aduh gitu Pak. Mungkin itu ya dari aku. Aku kembalikan lagi nih ke Mas Fauzan ya. Oke, thank you nih buat kesan-kesan dari Mbak Alia ya. Nah, mungkin ada pertanyaan nih dari pribadi gue ya, khususnya buat Mas Radit nih sama Mas Fauzan juga. Kan kalian juga di semester akhir nih angkatan 2019, sama gue juga angkatan 2019 nih. Apa sih gitu yang membuat kalian masih ingin gitu ikut lomba? Padahal kan di sisi lain kita tuh kayak benar-benar dikejar harus dengan deadline tugas akhir, sempro, dan semacamnya. Boleh mungkin dari Mas Fauzan dulu nih. Ini sebenarnya pertanyaan pribadi sih, jadi kayak buat nge-update diri gue juga gitu sendiri. Kayak, Mas Fauzan dan Mas Radit ini di sela-sela dia di semester akhir masih sempat gitu untuk mengikuti lomba. Boleh dari Mas Fauzan di. Oke, kalau aku sebenarnya karena penasaran sih, ya sebenarnya aku juga sempat ikut lomba lain yang berhubungan sama program studi aku ya. Emang kalau untuk lomba debat ini, karena dulu aku SMA juga pernah ikut lomba debat, bahkan juga beberapa kali menang juga, jadi kayak penasaran aja, pengen loh kalau di perkuliahan ini ikut lomba debat lagi, apalagi di
di mata terakhir ya aku untuk berkuliah ini kayak ada rasa kepengen aja sih, pengen dia melengkapi lah perjalanan di perkuliahan, karena kan kalau dibilang aktif ya aku cukup aktif juga, aku kuliah terus organisasi juga jalan terus ikut kegiatan magang juga. Nah masih ada rasa penasaran di diri aku sih, kayak pengen deh bisa bisa ikut lomba, apalagi bisa menang nih, bawa bawa nama kampus. Padahal aku ngeliat juga ada beberapa teman-teman aku yang kayak wah dia ikut lomba bisa menang, bawa nama baik kampus, ada yang bisa sampai ke luar kota, ke luar negeri. Nah itu yang membuat aku yang merasa terpincut sih, jadi challenge buat ayo coba kita ikut lomba. Dan kebetulan karena waktu itu ada lomba debat, aku coba ngajak-ngajak kawan-kawanku, kebetulan ketemulah pas aku ajak Mas Radit itu dia mau, terus sama Arya juga mau, kita brainstorming awal ya, akhirnya kita bisa bisa sampai saat ini sih. Itu sih kalau dari aku ya, bahwa ada rasa penasaran sama kayak pengen melengkapi aja untuk perjalanan perkuliahan ini supaya makin apa ya, makin sempurna gitu kok buat aku, kayak gitu mungkin. Oke, berarti intinya kalau dari Mas Rozan sendiri itu nggak ada kata telat ya untuk memulai sesuatu, walaupun kita mahasiswa semester akhir, nggak ada kata telat untuk melengkapi pencapaian di masa kuliah. Oke, selanjutnya nih boleh dari Mas Radit nih, silakan. Oke deh. Kalau dari aku sendiri tuh sebenarnya awalnya tuh iseng doang sih sebenarnya gitu. Jadi diajakin sama Fauzan, sama Alia, ayo ayo kita ikut lomba debat nih, iseng aja gitu, iseng-iseng berhadiah gitu. Alhamdulillahnya menang kan. Jadi bukan yang kayak aku pengen ikut lomba debat, enggak gitu awal ya. Jadi benar-benar pure iseng aja gitu. Terus untuk kayak gimana bisa nyambinya itu kayak gimana? Kebetulan kan untuk yang lomba Parsines itu saat libur semester ya. Jadi kita benar-benar difokusin dulu untuk UAS dulu, kita fokus untuk nyesain kuliah kita dulu. Karena kebetulan saat itu kita kebantu keadaan juga sih, saat itu kan keadaannya online, jadi ujiannya nggak seberat itu gitu. Untuk bagi waktunya nggak se-effort itu gitu, berbeda dengan sekarang. Cuma kalau untuk tugas akhir itu kita sebenarnya lebih ke, kalau aku ya mungkin dari Mas Fauzan beda, aku jadi lomba ini untuk refreshing sebenarnya sih. Jadi mungkin Bang Fauzan juga tahu kali ya, untuk yang semester akhir misalnya skripsi kayak gitu kan juga cukup stres gak sih mikirnya gitu. Jadi untuk diriku emang nggak bisa dipaksain juga, jadi cari kegiatan pengganti dulu untuk selingan gitu loh gitu. Jadi kayak gitu sih, nggak ada yang istimewa banget, selain kayak ada list-list kayak ini pengen nih masuk, misalkan masuk topik bangga gitu dari ya apa namanya sebaran BC dari FIK atau masuk IGUPN gitu, udah keturutan kan, iseng-iseng aja sih sebenarnya, nggak ada yang kayak gimana-gimana gitu juga. Oke, kalau dari Mas Radit lebih ke arah dia mencari hal yang baru gitu ya. Di sisi lain dia juga kuliah gitu. Oke, nah untuk nih buat Mbak Alia nih, karena masih angkatan 2020 ya. Nah, kira-kira ada nggak sih ke depannya bakal ikut lomba-lomba lagi gitu di bidang debat ini? Oke, kalau misalnya dari aku sendiri sih pasti mau banget ya. Tapi itu kembali lagi nanti ke realitanya. Kan karena untuk Bang Fauzan dan Bang Radit ini kan memang udah angkatan akhir ya. Jadi bingung juga kadang kalau misalnya diajak lomba tuh kadang ini bakal ganggu tugas akhirnya atau enggak ya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya untuk next aku bakal infoin juga sih kan, karena untuk lomba debat ini kan biasanya dari kami bertiga itu mencari info gitu ya Mas. Jadi kalau misalnya ada sekiranya lomba debat tuh yang kayak wih kayak cocok nih buat diikuti gitu. Jadi kita langsung kayak oh ya udah daftar atau hal lainnya gitu. Nah, cuma kalau misalnya untuk kedepannya aku juga bakal mencari, istilahnya tuh kita nyebutnya dengan teman seperjuangan ya Mas. Kita nyari teman seperjuangan dulu dari aku pribadi. Karena kan kalau misalnya dilihat-lihat tuh kayak aku apa Bang Radit dan Bang Fauzan ini kayak udah klop banget gitulah kalau misalnya ikut lomba ini. Jadi mungkin untuk kedepannya mungkin agak susah kali ya kalau misalnya untuk nyari rekan lomba debat juga. Jadi tapi mungkin aku usahakan untuk kedepannya itu masih tetap ikut lomba juga, karena kan aku masih angkatan 2020 ya, dan masih banyak waktu yang bisa dihabiskan dengan kegiatan bermanfaat di masa perkuliahan ini. Gitu Mas, dari aku.
Oke, itu tadi penjelasan dari Mbak Alia ya, masih panjang perjuangannya. Nah, kalau buat cari temen nih, bisa nih nanti nih, bisa jadi mentor fashion nih di proker dari departemen kita juga nih, karena kita juga ada ngebina di bidang debat juga. Oke, mungkin next ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi, menurut kalian bertiga, apa sih yang membuat kalian menang dalam perlombaan yang udah diikutin itu? Boleh mungkin dari Mbak Alia dulu deh, Mbak Alia lagi, oke? Silakan. Oke, dimulai dari aku. Di samping kiat-kiat yang sudah kita bahas sebelumnya, yang ngebuat kita itu menang dalam perlombaan sih kita nggak tahu ya sebenarnya bakal menang atau enggak. Cuma tuh biasanya dari kita bertiga itu kita tuh berusaha semaksimal mungkin, mulai dari tadi yang udah disebutin sama Bang Fauzan dan Bang Radit, kayak kita belajar debat ini sampai malam gitu kan. Terus setelah kita berusaha semaksimal mungkin, yang terakhir tuh kita nggak lupa berdoa dan tetap optimis. Mungkin dari aku itu aja sih, Mas. Karena kalau misalnya menang kalah kan seperti yang disebutkan oleh Bang Fauzan tadi ya, itu adalah sebuah bonus. Jadi kita nggak bisa memprediksi bakal menang atau kalah gitu. Gitu, Mas. Oke, mantap banget. Mungkin boleh nih dari Mas Radit, boleh silakan. Oke deh. Jadi kalau menurut aku kenapa kita bisa menang, sebenarnya udah dijelasin banyak ya sama Alia. Yang paling utama tuh latihan sih. Aku waktu pertama kali ikut lomba debat tuh ya kayak berpikir, ini cuma nyampein argumen doang sih, apa susahnya gitu. Itu waktu pertama kali itu. Cuma pas ngeliat YouTube kok kayak ini lama-lama ini juga ya gitu. Jadi jangan menganggap remeh terhadap suatu lomba sebenarnya sih. Walaupun emang bukan mengejar menang kalahnya, tapi lebih menikmati prosesnya itu sendiri gitu. Bisa aja mungkin kita kalah di lomba yang pertama, tapi yang lomba kedua ya kita belajar dari kesalahan yang sebelumnya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, enjoy sih sebenarnya, karena tadi juga udah kita ceritain ya kalau misalkan latihan kayak gitu tuh nggak jarang kita sampai malam banget gitu. Kalau kita ngikutin lomba yang kurang kita minatin, itu tuh pasti bakal kerasa berat banget gitu loh. Jadi kayaknya yang kedua itu harus dinikmatin sih. Yang ketiga benar, jangan lupa bersyukur sama berdoa. Mungkin itu aja dari aku. Oke, thank you nih dari Mas Radit. Mungkin yang terakhir, boleh dari Mas Fauzan, silakan. Oke, kalau ditanya apa sih yang membuat kita menang? Mungkin kalau dari aku coba ngutip sih, ngutip dari kata-katanya Mas Panji Pragiwaksono. Dia pernah bilang sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ini yang coba aku terapin dan juga tim ya. Dalam artian mungkin banyak tim debat lain yang lebih baik dari segi pengalaman ataupun dari segi apapun. Kita daripada kita mencoba lebih baik dari mereka, kenapa nggak kita buat tim kita ini berbeda dengan mereka, berbeda dalam artian ya kita punya ciri khas nih dari masing-masing kita ketika kita membawakan suatu narasi atau isu di dalam perdebatan itu. Ya mungkin hal teknisnya seperti dari gaya bicaranya kita, terus dari pembawaannya kita yang selalu mengedepankan data, selalu mengedepankan fakta, dan tidak terpancing untuk menyerang secara personal ataupun hal-hal lainnya, itu menjadi suatu kiat yang coba kita bangun untuk ngebuat ya ibaratnya nanti ketika selesai penilaian pun juri bakal ingatnya ke tim kita. Itu sih yang paling yang paling penting yang coba kita buat. Dan ketika kita udah menguasai dalam artian topik, kita udah punya gaya bicara masing-masing, di tim ini juga udah kebentuk karakter. Nah ini yang paling penting untuk bisa meraih yang namanya kemenangan. Tapi balik lagi, kemenangan bukan hal yang mutlak, tapi itu ada suatu hal yang harus kita raih sama-sama. Dan ya menang kalah itu soal belakangan. Nah itu berarti bonus yang terpenting gimana kita bisa berproses aja sih sejauh ini. Kalau dari aku sih gitu. Oke, thank you nih buat jawabannya nih. Mungkin terakhir kali ya, nggak kerasa banget nih, kita udah berbincang banyak juga, keren banget, pokoknya mantap, salut, dan mungkin buat kalian semua, bisa terakhir nih, ngasih closing statement, coba dari kalian dulu, mungkin dipersilakan.
Oke, untuk mau nyampein ini aja sih, nggak banyak-banyak. Yang pertama itu, ini tergantung dari setiap orang sih, tapi ini menurut aku pribadi, dalam hidup itu kita kalau misalnya ada kesempatan untuk mengambil suatu hal yang baik, itu jangan pernah disia-siakan gitu. Terus habis itu yang kedua, aku ingat banget apa yang selalu mamaku bilang sama aku, kalau kita sedang menghadapi sesuatu, sedang mengerjakan sesuatu, itu kalau misalnya kita sudah berusaha keras, sudah berusaha semaksimal mungkin, dan sudah berdoa gitu, kita jangan pernah takut, istilahnya itu kita harus tetap optimis, karena tuh mamaku sering bilang kayak Tuhan itu sama kita gitu. So, jangan pernah takut kalau misalnya kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan sudah berdoa. Dari aku mungkin nggak banyak ya Mas, itu aja, karena dua hal itu sih yang selama ini aku pegang gitu dalam hidupku. Mungkin bisa next nih ke rekan aku yang Oke, berikutnya. thank you Mbak Alia. Selanjutnya boleh Kak Radit? Jadi, mungkin dari aku jangan takut untuk mencoba sih, dan juga jangan terlalu menunda-nunda gitu. Pasti ada nggak sih di pikiran kita kayak udah mau ikutnya ntar di semester ini aja, di semester ini aja gitu. Mulai aja dari sekarang gitu. Walaupun kita belum tahu nih kita minat di lomba apa, ya cara tahu salah satu caranya tuh ya kita ikut lomba, berbagai macam lomba gitu. Banyak banget kok benefitnya. Ya emang harus effort sih, tapi nikmat prosesnya itu kok bakal membuahkan hasil gitu pas sudah di hasil akhir, agak kepuasan diri sendiri. Intinya jangan takut mencoba, dan juga jangan terlalu menunda-nunda terlalu lama gitu, mulai aja dulu. Itu aja dari aku. Oke, thank you buat Mas Radit nih. Mungkin terakhir dari Mas Fauzan, boleh silakan. Oke, mungkin kalau dari aku yang pertama aku mau sampaikan, nggak pernah ada kata telat sih, nggak pernah ada telat buat kalian untuk mencoba segala hal. Lakukan segala yang kalian mau lakukan, dan yang paling penting kalau yang aku tanamin ke diri aku adalah jangan pernah ngelihat tentang hasilnya menang atau kalah, ataupun jangan pernah lihat akan hadiahnya atau uangnya, tapi coba lihat dari value yang bisa kalian dapatkan. Karena kalau uang itu bisa bisa makin lama makin habis. Mungkin sekarang kalian punya uang 500.000, 1 juta, itu udah dianggap besar, tapi 10 tahun mendatang, 5 tahun mendatang, itu bisa aja uang itu udah nggak ada harganya. Tapi ketika kita bicara value, kita bicara nilai, kita bicara kemampuan, kita bicara skill, itu yang akan bisa ngebawa kita untuk ngedapetin hal yang lebih jauh, lebih gede lagi dibandingkan apa yang kita dapetin saat ini. Intinya jangan pernah takut untuk mencoba, nggak pernah ada kata terlambat, dan terus berproses lagi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menghirup nafas di hari berikutnya. Itu sih kode aku. Oke, thank you banget nih buat statement ya, kata terakhir dari 3 Mapres berikut. Oke, nggak kerasa nih Sobat Eclipse, kita udah di penghujung podcast nih. Thank you banget buat Mapres yang udah bisa hadir pada kali ini. Dan juga gue di sini mau ngucapin terima kasih banyak. Nah, juga sampai bertemu lagi di podcast Eclipse selanjutnya. Coba untuk terakhir kalinya nih, gue pengen di sini kita bareng-bareng ikutin slogan dari podcast Eclipse sendiri. Nanti bisa ikutin gue ya. Jadi pertama itu kita itu di sini gue bakal bilang podcast Eclipse, obrolannya mahasiswa berprestasi. Oke, nanti kita pas gue bilang podcast Eclipse, nanti kalian jawab obrolan mahasiswa berprestasi. Oke, nanti boleh on mic semua ya. Podcast Eclipse. Obrolannya mahasiswa berprestasi. Berprestasi. Coba ulang Ini dulu. boleh Harus kompak. Oke. Sekali lagi, oke? Podcast Eclipse. Obrolannya mahasiswa berprestasi. Oke, thank you buat teman-teman Mapres kali ini. Thank you udah menyempatkan waktu. Di sini tentunya penjabaran dari teman-teman bakal benar-benar berguna banget ya, teman-teman Kema yang khususnya mereka bakal berjuang di bidang lomba-lomba, karena kalian ini porsi Milas kemarin itu termasuk lomba nasional ya, skala nasional, dan itu tentunya mengharumkan nama UPN Jakarta. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi untuk waktunya dan sampai jumpa di podcast berikutnya.